Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Horas madihita saluhutna. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kasih, yang mengizinkan kita untuk beribadah hari ini. Kita sudah memasuki minggu ke-16 setelah Trinitatis dengan topik minggu, hidup dalam didikan Tuhan. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Dengan sukacita dan sorak-sorai, kita agungkan nama Tuhan, kita bernyanyi ukap bahal naum muli. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ajarlah
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-16 setelah Trinitatis terambil dari kitab Amsal 7 ayat 1-3, demikian isinya. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu. Terkadang kami menjauhkan diri dari Tuhan. Kami kurang mengindahkan dan menghidupi didikan Tuhan yang oleh karenanya kami hidup seperti orang bodoh yang tidak terdidik, jatuh ke dalam kuasa dosa akibat ajaran setan dan iblis. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-16 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Kita baca secara responsoria. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Oleh Allah yang kuasa, oleh
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 19 September 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Reinhard Samuel Lumbantobing SE, alamat Jalan Sumur Batu Raya, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Week 7. Putra Bapak Insinyur OM Lumbantobing almarhum, Ibu Lucy Boru Hutapea, dengan tunangannya Puji Yohana Lambasa Boru Solin SE, alamat Jalan Sumur Batu, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Week 7. Putri Bapak Patuan Solin, Ibu Wiwin Yuningsih Boru Situmorang. Pemberkatan nikah Sabtu tanggal 25 September 2021 pukul 13 WIB di Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Akan menerima pemberkatan nikah Charles Payaman Marpaung ST, alamat Jalan Kampung Rawa Selatan, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Week 1. Putra Bapak Ramli Marpaung, Ibu Saida Boru Hutahayan, dengan tunangannya Asrina Heldayani Romalina Boru Siahaan AMD, alamat Titi Panjang, Kota Cane, Aceh Tenggara. Anggota Jemaat HKI Resort Kota Cane, Daerah 4, Dakota. Putri Bapak Hulman Siahaan, Ibu Berliana Boru Siregar. Pemberkatan nikah Jumat 24 September 2021 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. 2. Peneguhan sidi kepada pelajar sidi reguler tahun ajaran 2020 sampai 2021 dan kelas sidi khusus. Pada kebaktian minggu ini tanggal 19 September 2021 pukul 10 WIB, gereja kita melaksanakan acara peneguhan sidi kepada 52 orang yang terdiri dari 50 orang pelajar sidi reguler tahun ajaran 2020-2021 dan 2 orang peserta sidi khusus. Setelah ibadah akan dilanjutkan dengan acara perjamuan kudus dan acara peneguhan ini dilakukan secara live streaming. Yang ketiga, jemaat dalam bimbingan sidi khusus. Gereja kita menerima surat permohonan untuk menjadi jemaat dalam bimbingan sidi khusus, yaitu dari Saudari Daniel Durenger, alamat Apartemen Esensi,
Dharma Wangsa, Tower Eminence, Cipete Utara, Jakarta Selatan. Yang bersangkutan datang dari Gereja Santa Wedelinskirsi Plus. Demikian diinformasikan. Yang keempat, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 September 2021, Suaduon Raja Guguk, umur 86 tahun, dari Wik 3. Alamat Jalan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Istri Sintadame Boru Samosir almarhumah. Almarhum meninggalkan 3 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 di TPU Pondok Rangon. Yang kelima, pertanyaan WIK. Yang pertama, hari Rabu tanggal 22 September 2021 pukul 18 WIB di gereja. Pertanyaan WIK 1, WIK 2, WIK 3, WIK 4, WIK 5, WIK 6, dan WIK 7. Yang kedua, hari Jumat tanggal 24 September 2021 pukul 18 WIB di gereja. Pertanyaan WIK 8, WIK 9, WIK 10, WIK 11, WIK 12, dan WIK 13. Diharapkan untuk semua jemaat di setiap WIK yang ada dapat mengikuti pertanyaan WIK tersebut. Yang keenam, siasat gereja atau RPP atau Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon. Terhitung sejak hari Minggu ini tanggal 19 September 2021, Majelis Gereja kita mengenakan siasat gereja atau RPP Ruhut Parmahanion Pamisangon kepada 1. Mayer Pangihutan Tambunan dari WIK 13. Alamat Jalan Haji Ten 114 RT 012 RW 1 Rawamangun, Jakarta Timur. Dikarenakan menikah kembali dengan wanita lain dan meninggalkan istri dan anaknya. Yang kedua, Sartika Novalia Boru Silalahi dari WIK 1. Alamat Jalan Intan RT 07 RW 02 nomor 3A Galur, Jakarta Pusat. Dikarenakan menikah kembali dengan pria lainnya dan meninggalkan suaminya. 3. Horas Johnson Aritonang dari WIK 1. Alamat Jalan Intan RT 07 RW 02 nomor 3A Galur, Jakarta Pusat. Dikenakan menikah tanpa sepengetahuan gereja di gereja yang tidak sedogma dengan HKBP. Yang ketujuh, ibadah Minggu online HKBP Suprapto. Dengan ini diinformasikan bahwa sesuai dengan keputusan Sermon Parhalado, ibadah online kebaktian Minggu HKBP Suprapto akan ditiadakan pada bulan Oktober dan selanjutnya jemaat dapat mengikuti ibadah Minggu HKBP Suprapto secara live streaming pukul 7 WIB. Demikian disampaikan. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Firman Tuhan bagi kita di minggu ke-16 setelah Trinitatis diambil dari Pengkhotbah 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-15 dengan tema hidup dalam didikan Tuhan. Untuk itu, mari kita membacanya di dalam hati kita masing-masing. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantera diucapkan, maka tukang mantera tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian firman Tuhan. Saudara dan terkasih, tidak ada orang yang mau disebut orang bodoh. Tapi ironisnya, banyak orang yang menjalani hidup sebagai orang bodoh, yaitu hidup mengabaikan nasihat dan didikan firman Tuhan. Itu sebabnya ada umpama orang Batak mengatakan, ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabisuk na punahata, naoto tu pargadisan. Upama ini memiliki arti lukisan atau gambaran masyarakat umum bahwa yang pandai atau nabisuk yang berhikmat memiliki kata-kata atau kuasa dengan kepintarannya, dan orang bodoh diperjualbelikan. Atau secara sederhana dikatakan, perumpamaan itu berarti bahwa orang pandai mengeksploitir orang bodoh. Itu sebabnya melalui umpama itu kita mau diingatkan untuk mementingkan hikmat dan kepandaian dalam menjalani hari-hari hidup kita. Tapi bagaimana supaya kita menjadi orang yang pandai atau orang yang berhikmat, bukan menjadi orang bodoh? Jawabnya, kita harus belajar dan bahkan terus mempelajari sesuatu hal dan melakukan inovasi-inovasi yang memicu perubahan. Terlebih mau mendengarkan nasihat firman Tuhan. Karena memang Allah memanggil kita untuk tidak menjadi bodoh, melainkan menjadi bijak, yaitu mau mendengarkan didikan firman Tuhan. Dalam Amsal 19 ayat 20 dikatakan, dengarlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saudara dan terkasih, firman Tuhan minggu ini mau mengingatkan kita supaya kita memiliki hikmat melalui perencanaan yang matang. Misalnya seperti menebang pohon. Kelihatannya memang mudah, tetapi bisa menyusahkan atau membahayakan. Karena bila tidak berhikmat dan bahkan tidak memiliki perencanaan, kita akan langsung menebang pohon dengan kapak yang ada. Padahal kapak itu
sudah sangat tumpul. Yang pasti pekerjaan itu adalah pekerjaan sia-sia. Karena kita harus mengeluarkan banyak tenaga dan memakan waktu yang lama. Dan itu sangat berbahaya. Karena bila batang pohon sudah sangat dalam kita tebang, tetapi mata kapak sudah sangat tumpul, padahal sudah mendekati malam, bisa-bisa kita meninggalkan pekerjaan itu begitu saja. Bila malam harinya angin kencang dan orang lewat dan tidak mengetahui keadaan tersebut, itu bisa saja membahayakan banyak orang. Itu sebabnya harus berhikmat dengan membuat perencanaan yang matang. Sebaiknya sebelum memulai menebang pohon, kapak harus diasah dengan baik sampai tajam. Dan itu akan menghemat tenaga dan pekerjaan itu bisa kita selesaikan dengan cepat, aman bagi semuanya. Karena itu, untuk memenangkan masa depan yang penuh ketidakpastian dan cepat berubah saat ini, kita harus terus belajar dan memiliki daya lentur sehingga terus beradaptasi dengan perubahan. Ingat, jangan pernah berhenti belajar. Tapi belajarlah dan belajarlah. Karena ketika kita berhenti belajar, kita akan berhenti bertumbuh. Saudara dan terkasih, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk mau berubah menjadi orang bijak. Dan itulah tujuan Yesus datang, yaitu menolong kita. Dia sudah sediakan bagi kita kehidupan baru yang berujung pada kekekalan, menggantikan kehidupan lama yang berujung pada maut. Tapi saudara terkasih, bagaimana supaya kita mendapatkan kekekalan itu bukan kepada maut? Jawabnya, kita harus mau berubah. Jangan mau lagi hidup di zaman yang lama, yang dikuasai oleh dosa daging dan kuasa kegelapan. Tapi marilah kita hidup dalam Kristus. Dengan kita mau meninggalkan semuanya itu. Dengan kita mau menuruti tuntunan Roh Kudus. Mau mengubah arah hidup menuju hidup kekal. Itulah hidup yang berhikmat. Karena itu kita harus terus belajar dari firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang sudah dikatakan dalam epistel kita Lukas 2 ayat 41 sampai ayat 52. Yesus tetap berada dalam bait Allah. Ini yang mau kita lakukan. Memberikan telinga kita, memberikan waktu kita untuk mendengarkan pengajaran akan firman Tuhan. Supaya melalui itu kita semakin berhikmat dan bahkan memenangkan masa depan yang lebih baik. Saudara dan terkasih, firman Tuhan minggu ini juga mengajarkan kepada kita supaya kita berhikmat dalam menggunakan mulut, bibir, lidah, dan perkataan kita. Ada satu peribahasa mengatakan, tong kosong nyaring bunyinya. Ini menggambarkan perilaku orang bodoh yang kebiasaannya terlalu banyak berbicara tapi tidak berbobot. Karena perkataannya hanyalah omong kosong, membual dan tidak berisi, dan sering menyakitkan hati orang lain dan merusak hubungan. Tapi dalam konteks saat ini, orang bodoh selalu mengeluarkan cuitan atau kata-kata yang tidak membangun dalam media online. Misalnya dalam WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian menyebarkan berita bohong, fitnahan, sehingga bisa menjerumuskan dirinya sendiri dan bahkan mempermalukan dirinya sendiri. Karena itulah, saudara dan terkasih, ada kata orang bijak mengatakan, mulutmu harimaumu. Perkataan kita bisa merusak orang lain dan bahkan merusak diri kita sendiri. Itu sebabnya
Dalam umpama orang Batak mengatakan, jolo ni dilat bibir, asa ni dok hata. Artinya pikirkan dulu apa yang mau kita katakan, atau berpikir sebelum bertindak. Manat-manat makatai, unang parorimas nihalak, manang manutung roha nihalak. Saudara terkasih, lidah sangat berbahaya bila tidak dikendalikan. Dan firman Tuhan menasihati kita agar dalam berkata-kata haruslah dengan rendah hati. Perkataan kita harus membawa kedamaian, tidak untuk menghakimi. Kata-kata kita harus kita gunakan untuk membangun. Kita harus jujur, karena kita akan mempertanggungjawabkan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Tapi saudara terkasih, bagaimana supaya itu bisa kita lakukan? Mari kita memberi diri kita dikendalikan oleh hikmat dari Tuhan, sehingga perkataan kita menjadi perkataan yang bermakna, yang bisa membangun, yang bisa menyemangati, menyejukkan, bahkan menguatkan orang lain. Tapi mari kita jauhi sikap bodoh, yaitu suka omong doang, terlebih di zaman kita saat ini. Kita harus berhati-hati untuk berkata-kata melalui bibir kita atau melalui aplikasi gadget kita, karena sekarang sudah ada undang-undang IT. Tidak sedikit orang lain terusik, tersinggung, sakit hati, bahkan terhinakan karena kata-kata sesamanya di media sosial. Kita harus belajar seperti yang dikatakan Paulus dalam Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bahwa bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara terkasih, tema minggu kita hari ini mengatakan hidup dalam didikan Tuhan. Ngolu di bagasan panugunoguon di debatah. Kita tahu hanya orang pintar dan orang berhikmatlah yang mau meminta pertolongan Tuhan untuk memampukannya, untuk berbicara dan bertindak. Hanya orang pintar dan yang berhikmatlah yang mau memakai kesempatan atau waktunya untuk belajar, terlebih belajar akan firman Tuhan. Untuk itu, marilah hidup dalam didikan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber hikmat dan dialah hikmat yang sesungguhnya. Terlebih dalam perjuangan hidup untuk meraih masa depan, bahkan dalam menyikapi persoalan dan pergumulan hidup, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Milikilah hati yang bijaksana, karena dari hati akan terpancar kehidupan. Orang-orang berhikmat akan fokus pada hal-hal yang berguna dan akan memperhatikan pola hidup sesuai dengan kehendak Kristus, yaitu hidup saling menguatkan, saling menolong, saling menyemangati, menjaga hati, ucapan, dan pikiran. Karena itu saudara terkasih, kita harus tetap mau dan bersedia dituntun oleh hikmat. Memfokuskan pada Yesus, sumber hikmat itu, untuk memperdayakan hidup kita, untuk berpikir, berkata-kata, dan bertindak dengan hikmat. Tuhanlah yang memberkati kita dengan firman-Nya, dan hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau memanggil kami supaya kami menjadi orang bijak yang berhikmat, bukan menjadi orang bodoh. Supaya kami benar-benar berhikmat, Engkau mengajak kami supaya kami mau memberikan hati kami, waktu kami, diri kami untuk mau dengar-dengaran firman Tuhan. Berlah Tuhan firman-Mu yang mengajar kami supaya kami benar-benar berhikmat, sehingga kami dimampukan untuk bertindak lebih baik, bahkan berkata-kata dengan baik. Berlah semua perkataan kami dan tindak lanjut dan semua apa yang kami lakukan menjadi berkat. Bapa di sorga, berlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, memampukan kami menjadi orang-orang berhikmat dan menjadi berkat dimanapun kami tinggal. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan.
Biarlah Engkau memberkati kami dalam satu hari ini, dalam setiap apapun yang kami lakukan. Ketika kami menjalani perjalanan kami, Engkau senantiasa yang melindungi kami. Banyak hal yang kami rancangkan dalam hidup kami. Jika itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kami akan dimampukan untuk melakukannya. Dan itu menjadi sukacita dan berkat bagi kami. Kami senantiasa mengundang Engkau Tuhan, hadir dalam hidup kami, dalam setiap persoalan kami, dalam setiap apapun yang kami hadapi. Karena kami tahu Tuhan sangat baik, Tuhan mampu melakukan melebihi dari apa yang kami pikirkan dan yang kami minta dalam doa kami. Bapa di sorga, kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu yang menghadapi sakit penyakit, yang terbaring di rumah sakit, yang dirawat di tengah-tengah rumahnya. Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan mereka dengan pengobatan yang mereka terima. Supaya melalui itu Tuhan, mereka benar-benar merasakan sukacita atas kesembuhan yang Tuhan akan berikan bagi mereka. Yang berduka Tuhan, kiranya Engkau hiburkan mereka. Kami mau serahkan Tuhan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Ayat persembahan bagi kita di minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam, puji Tuhan, ibadah minggu kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat Amang dan Inang yang mengikuti ibadah online HKBP Jalan Lejen Suprapto. Bahkan yang bukan jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, para sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, bahkan siapapun. Berlah kasih dan anugerah Tuhan senantiasa memberkati saudara. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Untuk itu kami semua pendeta Parhalado mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Namamu sandok moluwon gogdona marsagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu mabar mai ale Tuhanku patu pamaau ban pasu tudongan sude ulana dengan Tuhalak sude songon binaina Tuhan ingot urupi luhut nagale gabe parholo